Amin. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita minggu lalu. Sebelum Ibu masuk ke materi kita selanjutnya, saya akan sampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita. Di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pengelolaan sumber daya alam. Ya, ini materi kita. Seperti janji saya kemarin, di mana sebelum kita memulai pembelajaran saya adakan beberapa pertanyaan, ada kuis pertanyaan untuk mengingat sebatas mana kemampuan mengingat materi kita yang lalu sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Sudah siap? Sehingga materi yang minggu lalu. Pertanyaan saya hanya 3. Mana pertanyaan pertama? Siap ya? Masalah apa saja yang kalian jumpai ketika di materi minggu lalu? Siapa? Masalah apa yang kalian jumpai di materi minggu lalu yang sudah kita bahas kemarin? Siapa yang bisa dengar? Ya, Siti. Sampah masyarakat. Apa? Sampah masyarakat Sampah yang berserakan di mana? di pantai. Di pantai. Apa lagi? Apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Akibat apa? Pertambangan. Akibat pertambangan. Siapa lagi? Apa lagi? Alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan. Akibat apa? Kenapa terjadi alih fungsi lahan? Penebangan. Penebangan Untuk kebun. untuk kebun. Kebun karet. Kebun karet ya Pak? Kebun sawit. Kebun karet dijadikan kebun sawit. Apa lagi? Masih ada? Misalnya apa? Bukan harimau. Penggunaan bukan harimau. Oke, ada 4 ya masalah kemarin. 4 masalah kemarin. Di mana satu adalah penggunaan bukan harimau, kedua kerusakan yang sehingga menyebabkan terjadi pencemaran lingkungan, terus banyaknya sampah di tempat pariwisata, dan yang terakhir adalah alih fungsi lahan. Apa dampaknya? Dampaknya apa? Siapa? Dampak dari alih fungsi lahan. Tanah menjadi Karena menjadi rusak. Karena menjadi rusak. Terus solusi apa yang bisa kalian berikan kemarin pada masalah penggunaan pukat harimau? Menggunakan alat yang lebih tradisional. Menggunakan alat yang lebih tradisional. Contoh? Dari Jaring. Pancing. Pancing. Kira-kira berapa banyak dapat ikan kalau dipancing di laut? dikit. 1 sampai 2. Oke. Yang terakhir pertanyaan Ibu. Solusi apa yang bisa kalian berikan untuk supaya pariwisata kita lebih baik? Pariwisata kita lebih baik apa? Investasi. Apa investasi? Ada Menggandeng investor untuk apa? Memasukkan biaya. Oke, berarti masih ingat ya? Materi yang kita minggu kemarin adalah tentang permasalahan akibat dari keberdayaan potensi sumber daya alam. Nah, minggu ini kita akan pelajari tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, di mana tujuan pembelajarannya bisa kita lihat. Tujuan pembelajaran dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang pertama itu agar kalian bisa menjelaskan potensi dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Terus yang kedua, apa sih dampaknya? Apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan
pembangunan berkelanjutan. Terus yang ketiga, dengan kegiatan ini kalian akan bisa menyajikan sebuah laporan hasil riset sederhana tentang penyelidikan kalian mana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di tempat tinggal kalian berdasarkan kelompok kita masing-masing yang kemarin yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Oke? Masih ingat apa sumber daya alam? Tanpa lihat layar. Apa sumber daya alam? Sumber daya alam Segala sesuatu yang di alam, baik biotik, non biotik yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. ingat, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia. Oke, sebelum saya mulai, saya berikan kalian materi dulu, saksikan video ini dulu ya. Nanti, di mana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ini, itu semua harus sesuai dengan yang namanya pembangunan berkelanjutan. Ingat, pengelolaan ini harus berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa pembangunan berkelanjutan? Memberikan informasi dan di masa yang akan datang. Ada seperti di sini bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sadar dan terencana. Upaya pemerintah ataupun kita masyarakat secara terencana dan sadar untuk pembangunan yang sesuai bisa dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Artinya kalian sekarang sampai anak cucu kalian nanti masih tetap bisa menikmati hasil dari sumber daya alam itu ya, sesuai untuk sebelum kita memulai materi yang lebih lanjut, lihat ke depan ke layar proyektornya. Berdasarkan cara memanfaatkannya, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan secara langsung dan sumber daya alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung ataupun dinikmatinya tidak secara langsung. Artinya harus diolah terlebih dahulu. Oke, ke depan ya. Ikan asin kuliner khas dari Bengkulu. Halo teman-teman, kembali lagi di Indonesiaku. Gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat ya. Indonesiaku kali ini, Bubu akan mengajak teman-teman Perhatikan videonya ya. kuliner khas dari Bengkulu. Halo teman-teman, kembali lagi di Indonesiaku. Gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat ya. Indonesiaku kali ini, Bubu akan mengajak teman-teman melihat kota bersejarah yakni Kota Bengkulu. Selain jalan-jalan, Bubu juga akan mengajak teman-teman mencicipi kuliner ikan yang lezat di Bengkulu. Wah, asyik banget ya. Gimana? Sudah siap untuk menjelajah Kota Bengkulu? Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Bengkulu adalah wilayah yang terletak di Provinsi Sumatera. Wilayah ini dulu menjadi salah satu penghasil rempah yang menyimpan sejarah panjang. British East India Company pada tahun 1685 mendirikan pusat perdagangan lada. Selain itu, Bengkulu juga dikenal sebagai wilayah tanda patahan. Karena sejak dulu Bengkulu dikenal sebagai wilayah patahan gempa bumi paling aktif di dunia.
Benteng Maltburg yang dibangun oleh Inggris pada tahun 1713 menjadi salah satu bukti sejarah Bengkulu di masa lalu. Tak hanya hasil bumi dan sumber daya alamnya yang melimpah, Bengkulu juga mempunyai hasil laut yang lezat. Terletak di daratan pantai selatan Pulau Sumatera serta berhadapan langsung dengan Samudra, tak heran jika Provinsi Bengkulu memiliki pemandangan pantai yang indah dan mempunyai pasokan ikan yang melimpah. Tak jauh dari Pantai Panjang, tepatnya antara Pantai Panjang dengan Pantai Jakat, terdapat pusat ikan asin yang terletak di Jalan Pariwisata Kelurahan Malabar. Sejauh mata memandang, banyak sekali penduduk sekitar yang mengolah hasil tangkapannya. Jadi penasaran deh, kira-kira ikan itu diolah menjadi apa ya? Wah, ternyata ikan itu akan dibuat menjadi ikan asin. Sebelum diolah menjadi ikan asin, hasil tangkapan ikan itu dibelah menjadi 2 bagian. Kalau sudah, ikan akan direndam selama 3 hari di air garam. Nah, sebelum dijemur, ikan ini harus disikat terlebih dahulu nih untuk menghilangkan garam yang menempel pada bagian ikan. Di tahap terakhir, sebelum ikan dijemur, ikan harus dibilas dulu dengan air bersih. Wah, lihat deh, besar sekali ukuran ikannya kan? Nah, ikan yang ini namanya adalah ikan kakap hitam. Untuk menjaga kualitas ikan asinnya, para nelayan di sini tidak mencampur dengan bahan-bahan kimia lainnya seperti formalin dan juga bahan lainnya. Cukup dengan garam saja sebagai bahan pengawetnya. Sebelum digantung, ikan dijemur dulu di atas jaring nih selama kurang lebih 3 hingga 4 jam. Proses ini akan mengurangi kadar air pada ikan agar mikroba atau bakteri tidak dapat berkembang dan menghambat proses pembusukan. Ikan asin di kawasan Malabero ini dijual dengan kisaran harga sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per kilonya. Setelah melihat cara membuat ikan asin, rasanya tidak lengkap kalau tidak mencicipi langsung olahan ikan asin itu ya. Sebelum kita makan, kita cari tahu dulu yuk asal-usul dari ikan asin itu. Menurut Ibu Surti, seorang arkeolog, ikan asin sudah ada sejak zaman masyarakat Jawa kuno. Mereka menyebutnya dengan sebutan grik dan berkembang menjadi ger. Ger menjadi salah satu komoditi atau barang yang diperdagangkan pada masa itu. Sedangkan menurut Profesor Tengku Jakob, seorang paleoantropologi, ikan asin sudah ada sejak zaman Neolitikum. Pada masa itu, bahan makanan tidak hanya dimakan mentah-mentah, tetapi dipanggang atau dipanaskan dengan batu, dan sudah mulai diawetkan dengan cara dijemur hingga kering. Kehadiran ikan asin ini tak lepasnya dari melimpahnya produksi garam yang ada di daerah pesisir. Nah, itu tadi asal-usul dari ikan asin. Sekarang saatnya Bobo mengajak teman-teman untuk mencicipi ikan asinnya yuk. Ayo, siapa yang sudah penasaran? Sekarang Bobo akan mencicipi hidangan ikan asin kakap. Seporsi ikan asin kakap ini dijual dengan harga Rp17.000. Kemudian ditemani dengan nasi, tempe, tahu, sayur, dan juga sambal. Biasanya ikan asin dijadikan sebagai menu sampingan, tetapi tidak di warung makan di Bengkulu. Kebanyakan warung makan di Bengkulu justru menjual ikan asin sebagai hidangan utamanya. Wah, unik banget ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya Indonesiaku kali ini. Selain bersejarah, ternyata Provinsi Bengkulu punya kuliner yang berbeda dengan lainnya. Siapa yang sudah pernah berkunjung ke Bengkulu? Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Teman-teman, jangan lupa Apa itu? Pengolahan ikan asin. ikan asin. Sudah pernah makan ikan asin? Nah, Sering? Oke, ikan asin itu adalah salah satu hasil dari pengelolaan sumber daya alam, yaitu potensi sumber daya alam yaitu dari segi perikanan. Itu salah satunya. Jadi nanti di pengolahan ini kalian bagaimana cara mengolahnya. Itu salah satu video yang saya tampilkan tadi. Bagaimana itu adalah salah satu cara masyarakat kita mengelola sumber daya alam.
alam. Oke, saya akan membagi kalian berdasarkan kelompok. Kita kelompoknya kayak minggu kemarin aja ya, sesuai dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Berarti 4 kelompok, yaitu dari pengelolaan sumber daya kehutanan, sumber daya kelautan, sumber daya pertambangan, dan sumber daya pariwisata. Oke, saya akan bagikan LKPD. Ini adalah petunjuk kerja kalian nanti. Ini kelompok apa di sini kemarin? Silakan buka lembar kerjanya. Dibuka lembar kerjanya. Di mana lembar kerja itu berisikan tentang yang akan kalian lakukan. Di mana kalian nanti di luar jam pelajaran sekolah, silakan lakukan penyelidikan di lapangan dan jawablah sesuai dengan yang ada di lembar kerja kalian. Di sana adalah bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Apakah dia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan? Apa tadi? Harus sesuai dengan Generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Ingat, dalam pengelolaan sumber daya alam, baik dalam pemanfaatannya itu harus sesuai dengan kita harus memikirkan masa kini dan masa yang akan datang. Artinya harus tetap bisa apa yang kita nikmati sekarang tetap bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Oke, silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Cari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam apa yang ada di tempat tinggal kalian, baik dari segi kehutanan, pariwisata, pertambangan ataupun kelautan. Pilih salah satu. Salah satu aja kan banyak tuh pengelolaannya. Kayak di laut kan banyak. Ada yang mengelola ikan, ada juga yang mengelola hasil dari kayak terumbu karangnya, hasil karang-karangnya kan banyak. Jadi pilih, ada hutan bakaunya, pilih salah satu yang memang pengelolaannya bisa kalian amati secara langsung. Ada pertanyaan sampai satu aja, Bu. Apa? Satu aja. Iya, satu aja. Satu yang benar-benar itu mempengaruhi kehidupan masyarakat di tempat tinggal kalian. Pengelolaan apa yang benar-benar mempengaruhi di tempat tinggal kalian? Nah, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Masalah apa yang akan kalian pilih nanti, pengelolaan sumber daya apa yang akan kalian angkat ke dalam presentasi kalian di minggu depan. Ada lagi pertanyaan? Silakan gunakan fasilitas yang disediakan. Silakan cari informasi dari berbagai sumber, baik nanti di luar jam pelajaran saya bisa cari di perpustakaan, dan sekarang bisa kalian gunakan untuk menggunakan laptop. Silakan cari datanya di internet, boleh. Nanti pas di luar jam pelajaran sekolah kalian bisa langsung ke lokasinya. Ada pertanyaan lagi? Enggak? Silakan dikerjakan. Nggak apa-apa, cari. Enggak ada ini. Ini cuma 3 ya. Rasanya cuma masuk. Sesuai dengan yang ini. Sesuai dengan misalnya kan. Ini ya. Kalian mau ambil apa? Dimasukkan di sana ada. Nah, kalian pilih sesuai kelompok kalian masing-masing. Nah, ambil dari gambar itu mana yang mau kalian pilih. Misalnya wisatanya, Bu, kami mau ambil wisata Wahana Surya misalnya, atau kami mau ambil pantai Sungai Suci. Tuh, silakan pilih satu. Apa yang gambarnya apa? Nah, sesuai bagaimana pengelolaannya. Boleh kalian diskusi. Kalau kalian pegang ini, biar dia pegang ini. Nah. Bisa satu. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Mau pengen sekolah? Kan ada kelompok. Mari saya cari. Bisa.
belum masuk sama ini pertanyaan. Mana yang tadi? Mungkin kalau ini ya. Sama di sini. Berarti ada bagaimana cara kalau ada sumber sawit kan di tempat tinggal kalian kan? Nah itu gimana cara? Kalau orang misalnya bu orang seminggu sekali panen, kan? Tiap pagi apa sih sawit ini bisa dapat? Gimana buatnya? Buat di sini. Nah setelah buat acara pengolahan buat cara pengolahan kebun sawit, misalnya mau bilang kebun sawit atau kebun karet kan misal. Terus wah enggak setelah misalnya caranya pengolahannya misalnya apa sih dibersihkan seminggu sekali. Kemudian pupuk, gitu kan? Terus apakah sesuai dengan visi pengelolaan perusahaan? Kan yang kan tidak nanti pengelolaan dari kan. Apakah dia sesuai nggak? Apakah limbahnya dibuang di mana? Apakah mengalir kehidupan masyarakat? Apakah ada manfaatnya? Apa sisa-sisa pandan sawit itu, gitu kan? Terus baru ini. Kan ada dampaknya. Kalau itu tidak dikelola sesuai dengan prinsip pembangunan, terus ada apa dari hasil pengamatan? Caranya juga. Perhatikan ke depan. Saya jelaskan sebagai penguatan apa-apa yang harus kalian siapkan untuk penyelidikan nanti di lapangan ketika di luar jam sekolah untuk bahan presentasi kalian atau laporan kalian minggu depan. Pertama, lihat ke layar. Ada sumber daya kehutanan. Tim mana tim kehutanan? Di mana di sini ya? Ini yang ada di tempat tinggal kalian ya. Di mana salah satu sumber daya kehutanan kita adalah perkebunan karet dan perkebunan sawit. Nah, perkebunan karet nanti akan diolah menjadi bahan mentah. Biasanya karet digunakan untuk apa? Untuk apa lagi? Karet. Apa lagi? Karet bulan. Buat gelang karet. Nah, itu adalah manfaat karet yang akan diolah nantinya. Terus ada sawit dijadikan karena kita belum punya pabrik sawit, pembuatan minyak goreng langsung jadi ya. Nah, karena kita pasti mengekspornya ke luar, tapi kita ada untuk pengelolaan sumber menjadi minyak mentah terlebih dahulu atau CPO. Ini yang diolah. Jadi silakan kalian cari nanti persiapan kalian ke lapangan nanti kalian lihat bagaimana mereka nyadap karetnya, bagaimana mereka melakukan perawatan pada kebun sawitnya, terus dikirim kemana hasil sawitnya nanti, terus diolah jadi apa. Nah, setelah dia diolah, apakah pengelolaan itu sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip berkelanjutan? Ingat kata kuncinya, kan pasti dalam setiap pengelolaan pasti ada limbahnya, ya kan? Itu untuk yang sumber daya kehutanan. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Bagaimana itu yang ada di lingkungan kalian? Berikutnya ada sumber daya pertambangan. Kita kan adanya tambang batu bara terdekat dari tempat tinggal kalian kan? Nah, di mana batu bara di daerah aliran sungai. Hasil batu bara itu dimanfaatkan buat apa? Buat apa ini? Batu bara. Untuk tenaga listrik. Sekali. Terus bisa untuk bahan bakar sebuah industri. Nah, di mana batu bara digunakan sebagai bahan bakar industri. Nah, kayak gitu. Nah, bagaimana pengelolaan batu bara tempat tinggal kalian, Bu? Misalnya dikarungin dulu terus dikirimnya kemana, dikelolanya kemana, dikirimnya kemana. Nah, bagaimana apakah cara tambangnya sudah sesuai belum dengan prinsip berkelanjutan? Kalian buat di sana, kalian amati nanti di lapangan bagaimana. Terus yang berikutnya ada sumber daya kelautan, ya, yang kelautan. Di mana hasil laut kita, lihat nak, hasil laut kita banyak. Nah, hasil laut itu bisa dikelola, dijual untuk, kalau dijual dia apa kan? Untuk apa dijual ikannya? Untuk dimasak, untuk kebutuhan ekonomi. Terus bisa lagi kalian buat jadi kayak tadi video yang saya tampilkan untuk pembuatan ikan asin. Terus ikan juga bisa menjadi ikan hilir, ya kan? Dikelola
yang perlu dijual, ada dibuat ikan giling. Nah, kalian pilih nanti apa yang ada di daerah tempat tinggal kalian, pengelolaannya bagaimana, apakah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Terus berikutnya ada sumber daya pariwisata. Karena pariwisata kita banyak, nah, apalagi kan kalau video tadi pariwisata kita banyak. Ada pariwisata di Indonesia, ada pariwisata di Bengkulu. Nah, silakan kalian lihat pariwisata yang terdekat aja di tempat tinggal kalian di sini. Apakah Wahana Surya, apakah pantai Sungai Suci yang terdekat aja. Nah, bagaimana pengelolaannya? Bagaimana daerah itu dimanfaatkan untuk wisata? Apakah sudah sesuai dengan pembangunan berkelanjutan? Ingat, jika tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, apa loh yang akan terjadi? Ya, di lembar kerjanya kan ada tuh dampak apa yang terjadi jika pengelolaan dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Apa yang akan terjadi? Cek gambarnya. Ya, apa yang terjadi? hutan gundul. Hutan menjadi Gundul. gundul. Nah, jika tidak makanya terjadi masalah apa yang minggu kemarin? Yang hutan sawit menjadi karet, menjadi sawit apa? Alih fungsilahan. Nah, jika alih fungsi lahan terjadi apa? Karena alih fungsi lahan bisa digunakan untuk apa saja? Orang mengalih fungsikan lahan untuk apa? Perumahan, Untuk perumahan. Apalagi? industri. Untuk industri. Jika tidak dikelola dengan baik, apa yang akan terjadi? Jika dia tidak sesuai dengan prinsip berkelanjutan, ini salah satu akibatnya. Pertama, hutan menjadi gundul, terus lahan bekas tambang yang terbengkalai saja, terus laut menjadi kotor karena banyak sampah, dan ada pantai yang wisata-wisata kita sampahnya berserakan di mana? Jadi silakan kalian, dari jika pemanfaatan sumber daya alam yang kalian temui nanti di lapangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kalian cari bagaimana cara mengatasinya yang harus sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa? Ini adalah tahapan yang akan kalian lakukan untuk penyelidikan di lapangan nanti. Silakan diskusikan bersama teman-temannya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan saja nanti sama saya. Ayo. Mana ini?
buang airnya nanti sembarangan. Nah, kayak gitu. Carilah bahannya sebanyak-banyaknya untuk kalian presentasi minggu depan. Gimana caranya supaya penampilan diskusi kami bagus? Ingat ya, saya akan menampilkan, saya akan memilih kelompok mana yang hasil penyajiannya paling bagus untuk tampil di depan minggu depan. Untuk sebagai bonus dari nilai penilaian akhir semesternya. Jadi sampailah, carilah bahan materinya dari sumber sekarang, dari internet boleh, dari buku boleh, nanti disesuaikan dengan materi apa yang kalian dapatkan di lapangan secara langsung. Nah, sama nggak sih dengan data yang kalian dapat dari internet? Sesuai atau tidak? Pengelolaannya benar atau tidak?
sebagai menambah wawasan kalian. Ada salah satu pengelola sumber daya juga. Oke, perhatikan ini untuk sebagai bahan tambahan kalian supaya kalian bisa saat penyelidikan nanti bisa lebih tahu apa lagi loh yang harus kalian cari. Ini yang pariwisata. Ini adalah contoh tempat wisata di Bengkulu Tengah, di tempat tinggal kita. Pernah ke sini? Dekat ya, dekat sini ya.
wisata tadi. Otomatis ada tempat yang pernah kalian kunjungi, juga belum pernah kalian kunjungi. Dari tempat yang pernah kalian kunjungi, kalian bandingkan bagaimana pengelolaannya. Bagus di tempat wisata ini atau bagus di tempat wisata yang satunya lagi. Itu yang perlu kalian bandingkan, dan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatannya di daerah sana masing-masing. Kayak air terjun, ternyata terjun itu tidak hanya dimanfaatkan dari segi wisata, bisa untuk penelitian, terus untuk mandi, apa lagi? Untuk cuci. Nah kan banyak manfaat yang dimanfaatkan oleh warga. Nah itu yang kalian cari. Nanti dari pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pasti ada dampaknya kan? Nah pasti ada dampaknya bagi daerah wisata tersebut. Nah apa? Nanti terakhir pembelajaran kita simpulkan. Pokoknya yang harus kalian pikirkan itu dia dimanfaatkan langsung atau tidak sumbernya. Pasti dia akan atau dia harus diolah terlebih dahulu. Nah, kayak misalnya kan ada yang dinikmati langsung, ada yang harus ada prosesnya. Kayak wahana surya kan ada prosesnya. Lanjutkanlah diskusi. Sudah sampai mana?
dampaknya seperti apa. Perhatikan ya ke depan ya. Lihat ya. Ini yang terakhir. Tentang deforestasi hutan. Masalah kehutanan menjadi salah satu yang selalu dan terus disoroti wahana lingkungan hidup Indonesia kedua Tengah. Perizinan yang dikeluarkan pemerintah terkait masalah kehutanan berdampak negatif bagi alam di Kalteng. Deforestasi yang semakin meluas membuat wilayah-wilayah di Kalteng menjadi daerah rawan bencana. Ekskavator yang sibuk menembangkan pohon-pohon. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara, banjir bandang yang melanda kawasan wisata Parapat baru-baru ini dinilai sebagai ulah manusia yang melakukan penebangan hutan. Sudah 2 minggu daerah Sintang, Kalimantan Barat dilanda banjir. Sejumlah daerah di Kalimantan Selatan terendam banjir pada beberapa hari terakhir. Masifnya pembukaan lahan secara terus-menerus turut andil dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan. Kebakaran hutan terjadi disebabkan oleh suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global. Biasanya suhu panas menimpa ranting atau dedaunan kering yang kemudian meluas karena adanya panasnya, serta perilaku manusia dalam menggunakan api seperti rokok yang juga bisa disebabkan kebakaran hutan menjadi biru. Lihat di sana ada penambangan hutan secara liar, mana sebagian hutannya habis. Sehingga kegiatan penambangan ini tidak jadi begitu mudah. Alih fungsi menjadi pemukiman penduduk terjadi karena kurangnya lahan di daerah pemukiman, sehingga daerah hutan menjadi alih fungsi untuk membangun perumahan di daerah hutan. Lemahnya supremasi hukum di Indonesia menjadi penyebab lain dari kerusakan hutan. Hal ini membuat pelaku kerusakan hutan tidak jelas dan melakukan kerusakan hutan setelah mendapatkan hukum. Ini juga merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk membuat hukum Deforestasi adalah salah satu alternatif untuk melestarikan hutan. Kita dapat membangun kembali hutan-hutan yang sudah rusak, sehingga hutan tetap terjaga keberadaan. Pemerintah harus menerapkan sistem teknologi dengan menambang pohon. Ini dapat mengurangi penambangan hutan secara liar dalam jumlah besar. Selain itu, sistem ini juga berguna untuk masyarakat agar tidak sembarangan dalam melakukan penambangan hutan. Penebangan secara konservatif adalah penebangan dengan cara membuat pohon yang sudah tidak produktif. Jangan sampai penebangan semoga produktif. Penerapan larangan penebang hutan secara sewenang-wenang dan memberikan sanksi berat bagi pelakunya. Selain masyarakat yang harus menjaga kelestarian hutan, pemerintah juga harus ikut terlibat dalam pelestarian hutan. Pemerintah harus ikut turun tangan dalam pelestarian hutan ini. Sebaiknya, pemerintah juga memberikan sanksi yang berat bagi para pelakunya, yang bisa membuat mereka jerah.
satunya dari deportasi hutan, di mana akibat dari alih fungsi lahan. Terus juga terdapat yang namanya tidak bahwa kita adalah termasuk kategori ketiga di dunia. Ternyata sebagian kita sudah hilang akibat dari peninggalan hutan secara liar. Nah, ada beberapa solusi, ada juga memberikan sanksi yang tegas atau juga membuat aturan yang tegas. Nah, dari sini nanti bisa kalian lihat ini sebagai penguatan materi kalian saja, di mana nanti saat kalian penyelidikan di lapangan setelah jam pelajaran saya selesai atau ketika pulang sekolah nanti, kalian bisa melihat apakah benar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di tempat tinggal kalian sudah sesuai atau belum dengan pembangunan berkelanjutan. Dampaknya besar atau tidak bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Oke? Bisa? Jika ada pertanyaan atau mengalami kendala saat penyelidikan nanti, silakan kalian hubungi saya di kantor, di luar jam sekolah ketika saya lagi ada di kantor, atau bisa japri lewat WA kan kalau kalian di rumah nanti jika ada pertanyaan atau kesulitan saat melakukan penyelidikan di lapangan. Oke, mari kita simpulkan dari hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok berapa? LCD-nya tolong pastikan dulu, Pak. Silakan simpulkan hasil diskusi kalian, pengelolaannya seperti apa di tempat tinggal kalian. Nah, sebelum kalian ke lapangan kan pasti kan sudah pernah melihat kan seperti apa pengelolaannya. Nanti untuk membuktikan dari hasil diskusi kalian, silakan kalian melakukan penyelidikan secara langsung. Kelompok berapa yang mau duluan? Ayo. Atau mau ditunjuk? Ditunjuk aja. Kita mulai dari kelompok sini dulu. Pariwisata. Gak apa-apa, ayo. Dengarkan nak, yang temannya. Dari kelompok mana ini? Pariwisata. Pariwisata. Kelompok pariwisata. Ayo berdiri aja. Enggak apa-apa. Berdiri. Iya. Masihnya dibacakan. Berdiri lah, kelihatan. Iya, ayo. Ayo Randy. Bajunya rapikan. Ayo Mas. Dengarkan nak temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sumber daya alam pariwisata ingin menyampaikan hasil kelompok kami tentang bagaimana cara pengolahan sumber daya alam tentang pariwisata. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan? Adapun hasil kelompok kami adalah belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Alasannya, 1. Kurangnya tersediaan kamar mandi. Yang kedua, adanya sampah yang berserakan. Selanjutnya, kurangnya peningkatan pembangunan yang menyebabkan kebosanan para pengunjung. Kurangnya desain yang membuat tempat wisata pantai kurang menarik. Yang selanjutnya, kurangnya sesuatu yang bersifat estetis yang membuat kurangnya sorotan dari para pengunjung dan dapat berakibat lemahnya pengiklanan dari wisata tersebut. Adapun dampak yang terjadi jika pengolahan sumber daya alam tersebut jika tidak dikelola dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni 1. Pantai menjadi tercemar, kotor dan kumuh serta tidak asli lagi. Yang kedua, sepi pengunjung. Yang ketiga, kurangnya pengunjung baru dan kurangnya pengunjung lama akibat kebosanan dari wisata yang kurang
kurang pengelolaan sumber daya alamnya. Yang keempat, dapat dibuat alamat bahwa wisata tersebut sudah di ujung nyawa atau sudah tidak akan tahan lama lagi, disebut sebagai tempat pariwisata. Ya, itu adalah hasil dari kelompok pariwisata. Itu yang mereka memilih berarti wisata sungai ya? Pantai. Pantai yang mereka pilih. Nanti silakan dicari ya. Buktikan dampak itu benar atau tidak ketika penyelidikan nanti. Berikutnya kehutanan. Apa hasil diskusinya? Ayo. Opor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kehutanan akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam tentang kehutanan. Contohnya di perkebunan sawit, cara pengelolaannya memanfaatkan yaitu dengan cara melakukan perawatan untuk perkebunan sawit. Yang pertama adalah dipanen setiap 2 minggu sekali dan kemudian diberi pupuk setiap 1 bulan sekali agar bersih dan buah yang dihasilkan berkualitas, dan memotong pelepas sawit sebulan sekali agar terlihat rapi dan sawit menjadi sehat. Lalu sawit yang telah dipanen kemudian dijual pada distributor atau toko sawit yang kemudian dijual kembali pada pabrik untuk diolah menjadi bahan siap pakai seperti minyak goreng dan lain-lain. Dan limbah dari pengolahan kebun sawit bisa dijadikan menjadi pupuk organik untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia pada sawit. Lalu minyak-minyak yang sudah didistribusikan di berbagai warung-warung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut kami ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok kelautan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami itu di bidang kelautan. Bagaimana cara mengelola sumber daya alam kelautan, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yaitu sumber daya perikanan, salah satu cara mengawetkan ikan adalah dengan cara pembuatan ikan asin. Sebelum membuat ikan asin, ada baiknya kita mengetahui perbedaan ikan yang sudah busuk dan ikan yang masih segar. Hal ini yang diperlukan untuk menghasilkan ikan asin yang berkualitas baik. Adapun tanda-tanda ikan yang sudah busuk adalah matanya suram dan tenggelam, isinya suram dan mudah lepas, warna kulitnya suram dengan lendir tebal, misalnya warna kelabu dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelompok pertambangan. Silakan kelompok pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertambangan akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang bagaimana cara pengelolaan sumber daya alam dan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan batu bara dan pemanfaatannya untuk energi. Proses pembangkitan listrik tenaga uap batu bara diawali dengan pemindahan jenis batu bara di penampungannya. Setelah itu batu bara dimasukkan ke dalam pendidih untuk menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan kemudian menggerakkan turbin uap yang kemudian menggerakkan generator listrik. Kalau untuk dampak sepertinya ada yang tidak sesuai dengan prinsip kelanjutan, contohnya terjadinya sedimentasi. Untuk membuktikannya, kami akan melakukan penelitian di luar jam sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu adalah hasil dari kesimpulan diskusi kalian hari ini.
Yang pertama tadi dari kelompok pariwisata, di mana katanya pengelolaannya yaitu MCK-nya masih kurang. Terus belum ada apa tadi? Yang gue dengar tadi ada penampilan wisata yang kurang menarik ya, sehingga bisa menurunkan minat para pengunjung. Terus yang hutan tadi yaitu di mana kalian memilih pengelolaan kebun sawit ya, pemilihan kebun sawit. Nah, nanti silakan dicari pengelolaannya seperti apa, yang pasti kebenarannya seperti apa. Terus yang kelompok kelautan tadi memilih pengelolaan sumber daya ikan asin. Nah, ikan asin otomatis pasti namanya ikan asin. Nah, itu adalah sebuah industri. Industri itu pasti ada limbahnya kan. Nah, silakan kalian amati, kalian selidiki nanti apakah dia sesuai dengan pembangunan berkelanjutan atau tidak, prinsip yang digunakan pengelolaannya. Terus yang terakhir tadi adalah tambang batu bara. Di mana tambang batu bara tadi apa ininya? Pengelolaannya ya untuk sebagai energi listrik. Di mana tadi katanya saya dengar ada namanya sedimentasi. Nah, akan kalian buktikan nanti di penyelidikan. Oke, silakan kalian lakukan penyelidikan. Setelah ini lakukan pengamatan langsung di daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Silakan simpulkan, silakan buat presentasi untuk minggu depan, laporan penyajian laporannya sebagus mungkin. Di mana Ibu akan memilih 2 kelompok untuk maju minggu depan, yaitu kelompok yang paling bagus presentasinya, maka akan saya tambahkan di nilai penilaian akhir semesternya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Cukup. Minggu depan kita lanjutkan materi kita tentang hasil dari penyelidikan kalian di lapangan, ya. Nanti silakan sajikan presentasi ke depan perwakilan per kelompoknya masing-masing. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri, sudah jam istirahat. Lebih dan kurang materinya, jika ada masih membutuhkan materi, kalian bisa buka di Google Classroom yang linknya sudah saya bagikan. Oke? Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Silakan istirahat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said ya, Mas.